Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa kelas 4? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar hari ini. Ya, kita masuk ke pembelajaran 2 mulai dari halaman 10. Kita mulai ya. Setiap orang ingin memiliki pekerjaan ketika dewasa. Keinginan itulah yang disebut cita-cita. Kita harus rajin belajar agar dapat meraih cita-cita. Nah, kalian lihat di sini. Menurut kalian, Siti itu mempunyai cita-cita apa ya? Nah, Siti bercita-cita menjadi seorang peneliti tumbuhan dan hewan. Ia suka sekali mempelajari pengetahuan tentang tumbuhan dan hewan. Banyak buku tentang hewan dan tumbuhan yang dibacanya. Pengetahuan itu digunakan Siti sebagai bekal untuk merawat hewan peliharaannya dan tumbuhan yang ditanamnya. Siti memelihara beberapa ekor kelinci di rumahnya. Kelinci-kelinci itu bermain bebas di belakang rumah Siti yang asri. Ada beberapa pohon tumbuh di halaman belakangnya. Pohon yang rindang menjadikan udara sejuk. Siti senang menghabiskan waktunya di sana untuk menyiram tanaman dan memberi makan kelincinya. Nah, coba kita lihat di halaman belakang rumah Siti. Hewan apa yang ada di halaman belakang rumah Siti? Apakah kamu melihat kupu-kupu yang hinggap pada bunga yang sedang mekar? Apakah ada kupu-kupu? Ada ya, nih. Nah, apakah kamu ingat tentang lagu kupu-kupu? Ya, lagu kupu-kupu yang lucu, ciptaan Ibu Sud, ya. Lagu ini dinyanyikan dengan tempo lento. Apakah tempo lento itu? Nah, nanti kita akan belajar di sini tentang tempo suatu lagu. Nah, tahukah kalian setiap hewan dan tumbuhan membutuhkan air? Air dapat berasal dari air hujan atau sumber air. Nah, berhubungan dengan air, di sini ada lagu Tik-Tik Bunyi Hujan ciptaan Ibu Sud. Nah, ini temponya sedang. Ada lagu yang dinyanyikan dengan lambat, ada juga lagu yang dinyanyikan dengan cepat. Cepat dan lambatnya lagu dinyanyikan disebut tempo lagu. Nah, tempo pada lagu biasanya ditulis di atas sebelah kiri lagu. Baik pada lagu notasi balok maupun notasi angka. Oke, coba perhatikan di sini. Tempo lagu biasanya ditulis di atas sebelah kiri. Betul? Ya, di sini ya. Baik pada lagu notasi balok dan maupun not angka atau notasi angka. Tahu ya, notasi angka tuh yang seperti ini nih. Ini angka. Kalau notasi balok itu seperti apa? Ya, seperti ini. Yang ada dalam garis para nada. Ini notasi angkanya, ini notasi baloknya. Nah, musik pada dasarnya terdiri atas ketukan-ketukan. Oleh karena itu, kecepatannya dapat diukur. Alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan lagu atau banyaknya hitungan dalam 1 menit disebut metronom Maelzel. Metronom ini digunakan untuk mengukur kecepatan dalam birama, misalnya 4/4, kemudian 3/4, 2/4, dan birama-birama lain. Nah, istilah atau tanda yang digunakan dalam tempo lagu ya, istilahnya apa saja? Ada largo, artinya lambat sekali. Lento, lebih lambat. Adagio, lambat. Andante, sedang. Moderato, sedang agak cepat. Allegro, cepat. Vivace, lebih cepat. Presto, cepat sekali. Nah, ini beberapa istilah, baru beberapa saja ya, sebenarnya masih banyak lagi. Oke, tanda tempo apakah yang terdapat pada notasi lagu kupu-kupu yang lucu dan tik-tik bunyi hujan? Kita lihat. Tempo lagu
kupu-kupu yang lucu adalah lento. Sedangkan lagu Tik-Tik Bunyi Hujan itu sedang atau andante. Ya, nih, andante. Tahukah kamu perbedaan tempo pada lagu kupu-kupu yang lucu dan Tik-Tik Bunyi Hujan? Ya, perbedaannya kalau lagu kupu-kupu yang lucu dinyanyikan dengan tempo lebih lambat. Sedangkan lagu Tik-Tik Bunyi Hujan dinyanyikan dengan tempo sedang. Nah, notasi lain pada lagu. Tempo pada lagu yang lain apa saja? Di sini ada Pelangi-Pelangi, temponya andante. Bintang Kecil, temponya moderato. Bangun Tidur, temponya andante. Cicak di Dinding, temponya andante. Balonku, temponya andante. Naik Delmat, temponya allegro. Cemara, temponya moderato. Lihat Kebunku, temponya moderato. Ini lagu anak-anak ya. Nah, tempo lagu digunakan untuk membantu penyanyi dalam menyanyikan sebuah lagu. Tempo lagu juga digunakan pemusik untuk mengiringi lagu tersebut. Salah satu alat musik yang digunakan untuk mengiringi musik adalah biola. Adakah di antaramu yang ingin menjadi pemain biola? Baiklah, kita lanjut ke materi bahasa Indonesia. Di sini ada puisi Cita-Citaku ciptaan Angelica. Kita baca bersama ya. Cita-Citaku, Angelica. Suara indah alat musik, alunannya tenang mendayu, seakan selalu berbisik, aku selalu ada untukmu. Aku suka alat musik itu, karena itu aku ingin menjadi pemainnya. Inilah cita-citaku, menjadi pemain biola. Langkah-langkah ku jalani, semua cobaan ku lewati, untuk mendapatkan apa yang ku inginkan. Semua akan ku perjuangkan. Nah, apa judul puisi tersebut? Judul puisi tersebut adalah Cita-Citaku. Coba buatlah judul lain yang sesuai dengan isi puisi tersebut. Nah, judul lain yang sesuai adalah misalnya Aku ingin menjadi pemain biola. Cocok ya untuk puisi yang tadi. Kemudian berapa jumlah bait yang terdapat pada puisi? Kita lihat di sini baitnya ada berapa ya? Masih ingat kan bait itu apa? Bait adalah gabungan dari beberapa baris. Nah, ini nih. Yang ini bait 1, bait 2, bait 3. Berarti jumlahnya ada 1, 2, 3. Ada 3 bait. Berapa jumlah baris pada setiap bait puisi tersebut? Nah, berapa nih setiap baitnya, ada berapa baris? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ternyata jumlah baris dalam setiap bait puisi Cita-Citaku adalah 4 baris. Ya, betul. Nah, perhatikan kembali puisi Cita-Citaku. Nah, kita akan belajar mengenai rima. Masih ingatkah rima? Rima adalah bunyi vokal akhir pada baris-baris puisi. Nah, kita lihat di sini, kita amati kata-kata dalam setiap baris yang bagian akhir. Musik mendayu berbisik untukmu, itu pemainnya Cita-Citaku, biola. Kemudian ku jalani, ku lewati, ku inginkan, ku perjuangkan. Nah, setiap kata itu kita lihat bunyi vokal akhirnya apa? Musik. Vokalnya apa? I, ya. Mendayu vokalnya U. Berbisik I, untukmu U. Itu U, pemainnya A,
cita-citaku. U, biola. A, ku jalani. I, ku lewati. I, ku inginkan. A, ku perjuangkan. A. Nah, di sini sudah ada ya. Nah, ingat huruf untuk menyimbolkan rima itu huruf A dan huruf B. Ya, meskipun di sini vokalnya bukan A dan B, tapi kita bisa menyamakan dengan huruf A dan B. Kita lihat nih huruf I. I itu umpamakan dengan A. U itu umpamakan dengan B. I-nya sama ya, I juga berarti A, U-nya B. Nah, ini rimanya AB, AB. Kemudian ini U, UA, UA. Kita perumpamakan dengan huruf A dan B ya. U itu A itu B, U sama dengan U ini ya, U ini sama dengan A-nya sama dengan B. AB, AB. Nah, kemudian ini I sama dengan A, I sama dengan A. Nah, A-nya ini sama dengan B, A-nya sama dengan B. Nah, jadi di sini tidak usah bingung. Kok bisa I jadi A, U jadi B, ini A jadi B. Nah, kembali lagi, rima huruf yang digunakan adalah huruf A dan B. Jadi tidak usah khawatir. Jadi kalau satu huruf tersebut dia A, berarti huruf yang lainnya adalah B. Seperti itu. Nah, jenis-jenis rima dalam puisi itu ada 5, yaitu rima silang, rima terus, rima pasang, rima patah, rima peluk. Nah, seperti apa polanya? Kalau rima silang, polanya A, B, A, B, rima terus A, 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 rima pasang A, A, B, B, rima patah A, 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 B, atau A, B, A, A, atau A, A, B, A, atau A, B, B, B. Rima peluk, polanya A, B, B, A. Nah, kita lihat contoh yang tadi ya. Nah, di sini, ini kan rimanya AB-AB, berarti dia adalah rima silang. AB-AB sama rima silang. Kemudian ini AABB, rima pasang. Nah, ini polanya ya. Jangan sampai tertukar, jenis rimanya seperti ini. Lalu kita lihat contohnya ya. Contoh rima pasang dan rima terus. Rima pasang polanya apa? Diingat. Rima pasang itu polanya AABB. Rima terus polanya AAA. Oke, kita lihat di sini. Bersauh, teguh, nyata, pencipta. Ini huruf vokal akhirnya U. Teguh U, nyata A, pencipta A. Nah, kita perumpamakan dengan huruf A dan B ya. U sama dengan A, U sama dengan A. Nah, ini kan berbeda, bukan U lagi. Ini A berarti sama dengan B, ini B. Jadi, ketemu nih rimanya A, A, B, B. Kita lihat di sini yang A, A, B, B itu rima apa? A, A, B, B. Dia adalah rima pasang. Berarti bait puisi ini adalah rima, memiliki rima pasang. Kemudian yang bawahnya ini rima terus. Karena rimanya A, 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 A. Ini ya, rima terus A. Kita lihat nih di sini nih. Terpisah indah jiwa karunianya. Huruf vokalnya saja ya. Nah, kemudian rima silang. Ini di sini. Agama A, negeri I, Ika A, ilahi I. AI sama dengan AB, AB. Ini adalah rima silang. Ini ya, rima silang. Kemudian contoh rima patah. Mada'a, besarmu U, kepemimpinanmu U, keberanianmu U. Nah, ini A, B, B, B sama dengan rima patah. Ini penjelasan tentang rima paham ya. Oke, kita lihat di sini. Bait puisi ini, huruf vokal akhirnya ini mari I, mekar A, menari I, mekar A. Bunyi akhir baris-baris pada bait puisi di atas adalah IA, IA. Nah, bunyi vokal akhir pada baris-baris puisi disebut rima. Ada jenis puisi yang memiliki rima teratur, AI, AI, atau
lebih dikenal dengan AB. Nah, rima tersebut biasanya terdapat pada jenis puisi lama seperti pantun. Pantun adalah sebuah bentuk puisi yang terdiri atas 4 baris dengan rima akhir AB. Setiap baris terdiri atas 4 atau 5 kata. Nah, pembelajaran rima sampai di sini paham ya? Menarik sekali puisi itu ya, berbeda dengan karangan yang biasa kita buat. Bicara tentang Ya, tetapi sama dengan karangan, puisi juga dapat bercerita tentang apa saja, tentang cita-cita, juga tentang seekor kupu-kupu yang indah. Bicara tentang kupu-kupu, selain ia indah, cara pertumbuhannya juga unik loh. Mau tahu kan? Baiklah, kita akan belajar muatan IPA. Nah, kepompong merupakan bagian dari pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu. Di dalam kepompong itu, ulat akan berubah menjadi kupu-kupu. Proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup mulai dari lahir atau menetas hingga dewasa disebut siklus hidup atau daur hidup. Masih ingat ya pembelajaran yang kemarin? Nah, kita sudah mengetahui daur hidup hewan peliharaan seperti ayam, kucing, kelinci. Nah, kupu-kupu memiliki daur hidup yang berbeda dengan daur hidup hewan-hewan tersebut. Kupu-kupu mengalami proses perubahan bentuk selama daur hidupnya. Proses perubahan bentuk tersebut dinamakan metamorfosis. Nah, kita perhatikan. Oke, kita ulangi kembali ya. Metamorfosis hewan itu berdasarkan perubahan bentuk tubuh hewan, metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, metamorfosis yang dialami oleh kupu-kupu dia metamorfosis sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mempunyai bentuk yang berbeda pada setiap tahap pertumbuhannya. Contohnya apa? Kupu-kupu, lalat, katak, nyamuk, dan kumbang. Baiklah, siklus hidup kupu-kupu. 1. Kupu-kupu yang siap bertelur mencari tanaman yang cocok untuk meletakkan telurnya. 2. Telur kupu-kupu. 3. Telur menetas mengeluarkan larva atau ulat. 4. Larva berubah menjadi pupa atau kepompong. 5. Kepompong akan menetas menjadi kupu-kupu. Nah, untuk penjelasannya seperti ini. Ini ada gambarnya ya. Ini 1. Kupu-kupu yang siap bertelur akan mencari tanaman yang cocok untuk meletakkan telurnya. Kemudian 2. Telur kupu-kupu. 3. Setelah telur kupu-kupu menetas, maka keluarlah larva atau sering disebut dengan ulat. Ulat yang baru saja menetas akan langsung memakan cangkangnya karena kaya akan nutrisi. Selanjutnya mereka akan memakan daun-daun tempat mereka hidup. Kemudian yang keempat, pada fase ini larva atau ulat akan berubah menjadi pupa atau kepompong. Ulat akan membuat kepompong menggunakan benang khusus dari dalam dirinya. Proses ini berlangsung selama 10-15 hari. Kemudian yang kelima, setelah keluar dari pupa, kupu-kupu akan merangkak ke atas dan siap untuk terbang. Kupu-kupu dewasa akan bertelur. Dari telur ini, siklus hidup kupu-kupu dimulai kembali. Jadi terus berputar seperti ini siklusnya. Kupu-kupu dewasa akan bertelur, kemudian dari telur itu ya terus berputar lagi seperti ini siklusnya. Ini namanya daur hidup atau siklus hidup. Berikutnya, metamorfosis pada belalang. 1. Belalang dewasa siap bertelur. 2. Telur belalang. 3. Nimfa tak bersayap. 4. Nimfa bersayap. Oke, kalau tadi kupu-kupu dia mengalami metamorfosis sempurna. Mengapa kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna? Karena dalam setiap pertumbuhannya mempunyai bentuk yang berbeda. Nah, sedangkan belalang
mengalami metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna mempunyai bentuk hampir sama pada setiap tahap pertumbuhannya. Metamorfosis tidak sempurna pada hewan tidak mengalami tahap pupa. Contohnya kecoa, rayap, dan belalang. Dan masih banyak lagi. Nah, siklusnya seperti ini. 1. Proses metamorfosis belalang dialami oleh fase telur. Telur yang dihasilkan diletakkan oleh belalang betina di berbagai tempat, bisa di dedaunan, batang tanaman, hingga di dalam tanah. Selanjutnya, telur akan menetas menjadi nimfa. Nimfa adalah belalang kecil yang belum memiliki sayap. Setelah menetas, nimfa umumnya berwarna putih, lalu berubah warna menjadi hijau atau coklat. Setelah melewati fase nimfa selama 1 bulan, proses metamorfosis belalang kemudian dilanjutkan dengan fase belalang muda. Setelah itu, belalang muda akan tumbuh menjadi belalang dewasa. Belalang dewasa memiliki sayap lengkap yang kuat dan dapat digunakan untuk terbang. Ini ya, siklusnya. Nah, selanjutnya, perbedaan daur hidup kupu-kupu dan belalang. Kupu-kupu merupakan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, sedangkan belalang merupakan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Pada metamorfosis sempurna terjadi perubahan bentuk tubuh yang drastis, sementara perubahan pada metamorfosis tidak sempurna tidak jauh berbeda. Daur hidup kupu-kupu mengalami perubahan di setiap tahapannya, sementara itu tidak semua tahap dalam daur hidup belalang mengalami perubahan. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna, sebaliknya belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Nah, contoh hewan lain yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna itu apa saja? Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu ada katak, nyamuk, lalat, kumbang, semut, lebah. Nah, contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna yaitu jangkrik, kecoa, capung, rayap. Ya, pembelajaran 2 sampai di sini. Lumayan panjang ya, ada 22 menit lebih beberapa detik. Semoga kalian tidak bosan ya, tetap semangat belajar.